This is shocking. United States of America. Chine l'autre jour. J'étais avec le vice-premier ministre chinois à côté. Monsieur dit, Chine. Ini jelas bisa menggegerkan dunia sepak bola. Tepat hari ini, Presiden Federasi Sepak Bola Haiti, Yves Jean Bart, mendadak ancam mundur dari Piala Dunia 2026 usai Donald Trump terbitkan 30 negara yang dilarang masuk AS termasuk Haiti. Usai drawing Piala Dunia 2026 dilakukan, Presiden FIFA marah dan akan gantikan Haiti dengan timnas Indonesia dengan 3 faktor hal ini. Wah, benarkah? Alhamdulillah, ini kabar super duper lega. Tom Hai akhirnya angkat bicara soal pelatih baru timnas Indonesia senior. Apakah Tom Hai sudah punya bocoran A1? Wah, kira-kira siapa ya? Simak ulasannya berikut. Ini baru super top markotop. Bek naturalisasi timnas Indonesia, Justin Hubner, catatkan rekor super gila ini di Liga Belanda. Fans Garuda seketika dibuat takjub dan kaget melihatnya. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, dunia sepak bola kembali diguncang ketegangan politik setelah Ketua Federasi Sepak Bola Haiti, Yves Jean Bart, mengeluarkan pernyataan keras terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jean Bart menyatakan bahwa Haiti siap mempertimbangkan mundur dari Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bila kebijakan larangan perjalanan terhadap warga Haiti tidak segera dicabut. Kemarahan Jean Bart dipicu oleh pengumuman Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, yang menyatakan bahwa pemerintah memperluas larangan perjalanan bagi warga dari 30 negara. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari larangan sebelumnya yang telah ditetapkan sejak Juni, mencakup 12 negara termasuk Haiti, serta pembatasan akses bagi warga dari 7 negara lainnya. Pemerintah AS beralasan langkah tersebut perlu diambil menyusul insiden penembakan 2 anggota Garda Nasional oleh seorang pria asal Afghanistan yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Dalam konferensi pers di markas FEH, Jean Bart berbicara dengan nada tajam dan emosional. Ia menilai keputusan pemerintah AS sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan Haiti, tetapi juga merusak semangat olahraga. Bagaimana kami bisa bermain di Piala Dunia jika negara kami diperlakukan seolah ancaman? Ini bukan hanya soal keamanan, ini tindakan politis yang mencederai nilai olahraga. Jika kami tidak diizinkan masuk, bagaimana tim Haiti dapat berkompetisi? Dengan hormat, kami lebih memilih mundur daripada datang sebagai bangsa yang diperlakukan tidak setara. Jean Bart kemudian menyebut kebijakan itu sebagai penghinaan terhadap martabat Haiti dan prinsip universalisme sepak bola, ujarnya. Ketua FEH tersebut juga menegaskan bahwa ia telah mengirimkan surat resmi kepada FIFA meminta organisasi tersebut memanggil pemerintah AS sebagai tuan rumah dan memastikan bahwa tidak ada negara peserta yang diperlakukan diskriminatif. Jika FIFA membiarkan negara tuan rumah menerapkan larangan yang mempengaruhi peserta, maka itu bukan lagi turnamen dunia. Sepak bola tidak boleh tunduk pada agenda politik. FIFA harus bertindak atau turnamen ini kehilangan legitimasi, tulis federasi tersebut. Sementara itu, pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak terkait dengan olahraga dan semata-mata berdasar pada analisis keamanan.
Namun, para pengamat menilai bahwa penerapan larangan perjalanan secara luas di tengah persiapan Piala Dunia justru memperlihatkan kurangnya koordinasi antara pemerintah AS dan pihak penyelenggara. Analis politik internasional menyebut bahwa kebijakan ini dapat berpotensi mengacaukan keseluruhan struktur turnamen, mulai dari kualifikasi hingga kedatangan tim dan ofisial. Sementara itu, di sisi lain, ketegangan menjelang Piala Dunia 2026 meningkat tajam setelah ancaman mundur yang dikeluarkan Ketua Federasi Sepak Bola Haiti, Yves Jeanbart, memicu kemarahan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam pernyataan publik yang jarang terjadi dan bernada keras, Infantino menegaskan bahwa FIFA siap mengganti Haiti dengan Indonesia jika negara tersebut tetap bersikeras menarik diri dari turnamen. Pernyataan itu disampaikan Infantino dalam konferensi pers darurat di markas besar FIFA pada Selasa malam waktu setempat. Suaranya tegas, ekspresinya terlihat menahan emosi, dan ia berulang kali menekankan bahwa FIFA tidak akan membiarkan Piala Dunia dijadikan alat tekanan politik. FIFA tidak bisa diancam. Jika Haiti tetap bersikeras, saya pastikan Indonesia akan menggantikannya sekarang juga. Kami sudah menyiapkan alternatif dan Indonesia berada di posisi teratas, tegas Infantino di hadapan puluhan jurnalis internasional. Menurut Infantino, FIFA telah lebih dulu menghubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa jam sebelum konferensi pers digelar. Pembicaraan itu disebut sangat serius dan membahas skenario darurat apabila Haiti betul-betul mundur. Dalam pernyataannya, Infantino menjelaskan alasan FIFA memilih Indonesia sebagai calon pengganti Haiti. Faktor utama adalah besarnya basis pendukung sepak bola tanah air yang mencapai sekitar 280 juta jiwa, menjadikannya salah satu pasar sepak bola terbesar di dunia. Indonesia memiliki fanbase raksasa. Dukungan yang begitu besar tidak boleh diremehkan. Dunia sepak bola membutuhkan atmosfer yang hidup, dan Indonesia punya itu. Dari sisi finansial, pasar, hingga dukungan publik, mereka adalah kekuatan besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, ujar Infantino. Selain itu, FIFA menilai kualitas skuad timnas Indonesia meningkat signifikan. Kehadiran pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa disebut meningkatkan daya saing Indonesia di level internasional. Infantino bahkan menyebut nama-nama pemain tersebut secara langsung. Lihat saja para pemain mereka: Jay Itzes di Sassuolo, Kevin Dix di Liga Top, Kelvin Verdonk, Tom Hai, hingga Emil Audero. Standar mereka Eropa. Timnas Indonesia bukan lagi tim kecil. Mereka berkembang sangat cepat, kata Infantino. Pujian tersebut membuat banyak pihak terkejut mengingat Presiden FIFA jarang menyebut nama pemain dalam konteks kebijakan organisasi. Sumber internal PSSI membenarkan bahwa Erick Thohir dihubungi langsung oleh Infantino. Meski begitu, PSSI masih berhati-hati dalam merespons karena keputusan resmi FIFA belum secara eksplisit menetapkan Indonesia sebagai pengganti. Menurut sumber tersebut, Erick Thohir menyampaikan bahwa Indonesia siap kapanpun FIFA membutuhkan, tetapi tetap menghormati proses yang sedang berlangsung. Infantino tidak menutupi kekesalannya terhadap langkah Haiti yang menurutnya terlalu emosional dan tidak profesional. Ancaman mundur dari turnamen disebut sebagai tindakan yang dapat mengacaukan struktur Piala Dunia dan menciptakan preseden buruk. Kami memahami situasi politik global, tetapi memanfaatkan Piala Dunia sebagai alat tekanan adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Jika ada masalah diplomatik, selesaikan melalui jalur diplomasi, bukan melalui ancaman mundur dari ajang olahraga terbesar dunia. Ia menegaskan bahwa FIFA selalu membuka ruang diskusi, namun tidak akan membiarkan federasi manapun mengganggu stabilitas turnamen.
FIFA memberikan batas waktu 72 jam kepada Haiti untuk menjawab ultimatum. Jika Haiti tetap bersikeras pada ancaman mundurnya, FIFA akan mengaktifkan proses pergantian peserta darurat dengan Indonesia sebagai kandidat utama. Analis sepak bola internasional memperkirakan bahwa peluang Indonesia menggantikan Haiti berada pada posisi sangat terbuka mengingat dukungan publik global, potensi pasar, dan kesiapan tim nasional. Saat ini, seluruh dunia menunggu dua hal, keputusan Haiti dan pengumuman resmi FIFA. Apakah Haiti akan tetap menolak dan memicu pergantian peserta? Ataukah mereka kembali ke meja dialog setelah melihat kerasnya sikap Infantino? Yang jelas, untuk pertama kalinya dalam sejarah, nama Indonesia disebut secara eksplisit sebagai pengganti dalam hajatan sepak bola terbesar dunia. Dan seluruh publik sepak bola Indonesia kini berada di ujung harapan, menunggu keputusan yang bisa menjadi titik balik sejarah Garuda di panggung global. Pernyataan Infantino langsung meledak di media sosial Indonesia. Tagar seperti #Indonesia ke Piala Dunia, #Garuda mendunia, dan #Infantino percaya Garuda memenuhi berbagai platform. Para penggemar sepak bola Indonesia menyambut kemungkinan ini sebagai momen bersejarah. Sebagian bahkan berkumpul di stadion-stadion besar untuk menonton ulang potongan konferensi pers Infantino melalui layar lebar. Antusiasme ini tidak mengherankan, mengingat Indonesia belum pernah tampil di Piala Dunia Senior. Kesempatan tiba-tiba ini, meski bergantung pada keputusan Haiti, dianggap sebagai peluang langka yang dapat mengubah arah perjalanan sepak bola nasional. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pelatih Australia, Gareth McPherson, tidak gentar melihat kekuatan timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri di SEA Games 2025 Thailand. Meski Garuda Muda berstatus juara bertahan dan kembali dijagokan media asing untuk meraih emas, McPherson justru menegaskan bahwa timnya siap memberi kejutan. Indonesia U22 memulai langkah di grup C dengan menghadapi Filipina pada Senin 8/12. Grup ini awalnya dihuni juga oleh Singapura, namun perubahan terjadi setelah Kamboja memutuskan mundur, membuat jadwal laga perdana Indonesia ikut bergeser ke tanggal 8 Desember. Filipina datang dengan modal penting setelah menumbangkan Myanmar 2-0 di laga pembuka. Kekalahan itu membuat The Askals kian percaya diri untuk menghadapi sang juara bertahan. Duel Indonesia kontra Filipina akan berlangsung di 700 Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin malam WIB. Bagi Indonesia, laga ini menjadi pemanasan pertama sebagai kampiun SEA Games 2023. Namun bagi Filipina, kemenangan atas Garuda Muda bisa langsung membuka pintu semifinal sebagai juara grup. Hal inilah yang membuat motivasi mereka berlipat. McPherson menegaskan bahwa status Filipina sebagai non-unggulan justru menjadi keuntungan. Kami datang dengan semangat besar dan siap membuat kejutan. Setelah Myanmar, target berikutnya tentu Indonesia, ujarnya dikutip dari Detau 247. Di sisi lain, Indra Syafri memilih tak mematok target emas untuk skuadnya. Absennya Marcelino Ferdinand membuat Indonesia lebih realistis. Lolos ke final dan meraih minimal medali perak sudah menjadi tujuan utama. Deretan pemain timnas Indonesia abroad tampil di berbagai liga dunia pada Minggu 7 Desember 2025, menghadirkan kejutan besar sepanjang akhir pekan. Dari kartu merah cepat Justin Hubner hingga Asnawi Mangkualam yang sukses mengantar Port FC menyalip posisi klub Pratama Arhan.
Di Belanda, Justin Hubner gagal membantu Fortuna Sittard menghindari kekalahan dari Ajax. Laga yang awalnya berjalan ketat, 1-1 di babak pertama lewat gol KJ Sirhuis dan bunuh diri Shaib van Otele, berubah drastis setelah jeda. Masuk di babak kedua, Hubner bahkan belum 1 menit bermain ketika timnya kebobolan akibat gol bunuh diri Ryan Fosso, disusul gol Owen Windal yang membuat skor menjadi 1-3. Situasi makin memburuk saat Hubner menerima kartu merah langsung pada menit ke-52, hanya 8 menit setelah masuk. Fortuna pun harus menyerah 1-3. Di Thailand, Bangkok United tanpa Pratama Arhan yang tengah berduka dan harus puas bermain imbang 1-1 melawan Chiang Rai United. Sebaliknya, Asnawi Mangku Alam tampil gemilang bersama Port FC. Kemenangan 3-1 atas Uthai Thani membawa Port FC naik ke posisi 2 klasemen, menyalip Bangkok United yang turun ke peringkat 4. Dari Italia, Emil Audero menjadi pahlawan Cremonese. Ia mencatat clean sheet dalam kemenangan 2-0 atas Lecce, mengangkat Cremonese ke peringkat 9 dengan 20 poin. Akhir pekan ditutup dengan penampilan solid Dian James di Eredivisie. Go Ahead Eagles berhasil mencuri 1 poin saat bertandang ke markas AZ Alkmaar, mengakhiri laga dengan skor 2-2. Absennya Marcelino Ferdinand membuat timnas Indonesia U22 menghadapi dilema besar di lini tengah jelang SEA Games 2025. Sang playmaker andalan itu sejatinya sudah masuk skuad, namun harus kembali ke AS Trencin karena mengalami cedera hamstring. Dengan pengalaman serta kualitasnya di timnas senior, peran Marceng jelas sulit digantikan. PSSI memanggil Rifki Rai Farandi sebagai pengganti, tetapi gelandang Persik Kediri tersebut belum memiliki level kreativitas yang sama. Nama-nama lain seperti Zanadin Faris, Ananda Raihan, atau Tony Firmansyah menjadi opsi realistis untuk mengisi pos gelandang serang. Sementara itu, posisi gelandang bertahan hampir pasti menjadi milik Ivar Jenner. Namun, ada satu solusi menarik yang bisa dipertimbangkan Indra Syafri, memainkan Doni Tri Pamungkas sebagai gelandang serang. Meski publik mengenalnya sebagai bek kiri eksplosif Persija, Doni pernah dipasang sebagai attacking midfielder oleh Gerald Vandenberg saat timnas U23 mengalami krisis gelandang di ASEAN Cup U23 2025. Saat itu, ia tampil 2 kali sebagai AMF melawan Thailand dan Vietnam dan menunjukkan kecerdasan bermain yang menonjol. Kini, dengan menit bermain yang lebih stabil bersama Persija dan kondisi fisik prima, Doni bisa menjadi opsi kejutan di SEA Games. Jika Indra meniru pendekatan Vandenberg, lini tengah Garuda Muda dapat diisi trio Ivar Jenner, Zanadin Faris, Doni Tri Pamungkas. Kami sudah menjalani latihan intensif di Chiang Mai, kata Indra Syafri. Fokus kami sekarang adalah mematangkan strategi sebelum menghadapi Filipina pada laga pembuka. Posisi pelatih kepala timnas Indonesia masih belum terisi sejak berakhirnya kerjasama dengan Patrick Kluivert. Sejumlah nama mulai bermunculan, terutama para pelatih asal Belanda yang diyakini kembali menjadi prioritas PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga membuka peluang bagi pelatih top Asia, membuat persaingan kandidat semakin ramai. Salah satu nama terbaru yang mencuat adalah John Heitinga. Media Belanda Voetbal Primer menilai bahwa gerak-gerik Heitinga di media sosial bukanlah kebetulan. Mantan bek Ajax itu tertangkap mulai mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia
Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan penasehat teknis Jordi Cruyff secara bersamaan, sebuah tanda yang dianggap sebagai sinyal ketertarikan. Indonesia dan Belanda memang memiliki hubungan kuat, terutama karena banyak pemain keturunan yang lahir di sana. Heitinga sendiri memiliki darah Indonesia dari pihak ayah, bahkan pernah tinggal di Indonesia dalam beberapa periode. Faktor kedekatan ini dinilai selaras dengan keinginan PSSI untuk memiliki pelatih yang memahami akar kultur Garuda. Saat ini, Heitinga sedang tidak melatih usai meninggalkan Ajax akibat hasil buruk, sehingga peluang untuk menjajaki proyek baru cukup terbuka. Football Premier menilai langkahnya mengikuti akun-akun terkait Indonesia memicu spekulasi besar bahwa ia siap menjalin kerjasama. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Exco PSSI. Media Belanda yakin bahwa Heitinga bisa menjadi opsi menarik, bahkan dinilai memiliki rekam jejak kepelatihan lebih baik dibanding Kluivert. Kendati belum ada pernyataan resmi, publik Belanda percaya gerakan media sosial Heitinga bukanlah tindakan acak, melainkan petunjuk awal dari kemungkinan besar merapatnya sang legenda ke timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung, Tom Hai, mengaku mengikuti perkembangan rumor soal calon pelatih baru timnas Indonesia. Setelah Patrick Kluivert mundur usai kegagalan menuju Piala Dunia 2026, PSSI kini tengah menyeleksi sosok pelatih baru dan menyebut ada 5 nama yang masuk dalam kandidat awal. Media kemudian mulai menyebarkan berbagai spekulasi dan hal itu ternyata juga diperhatikan Hai. Kalian tahu sendiri, saya membaca banyak rumor. Sekarang kami hanya menunggu pengumuman resmi soal pelatih baru, ujar Hai di Indonesia Arena, Jakarta. Dikutip dari Antara, Hai menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan siapapun yang nantinya dipercaya menangani timnas Indonesia. Sebagai pemain, ia siap mengikuti keputusan PSSI. Rumor tetaplah rumor. Kita tunggu pernyataan resmi, baru setelah itu kami mulai bekerja, ujarnya. Dengan agenda terdekat berupa FIFA Matchday Maret 2026, PSSI disebut tidak akan terburu-buru menunjuk pelatih. Masih ada cukup waktu sebelum keputusan final diambil. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.